Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Chandra, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Tanah Toraja. Di video ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama mengikuti program guru penggerak, pada pembelajaran sebelumnya, saya sering lakukan metode ceramah dan terkesan pembelajaran berpusat pada guru saja atau teacher-centered learning. Akibatnya, murid-murid kurang mandiri dalam belajar dan kurang aktif dalam kelas. Nah, saat ini saya banyak belajar bagaimana membuat pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Filosofi pendidikan dari KHD kemudian menyadarkan saya untuk menuntun murid dibanding hanya sekedar mengajar saja. Tentu saja, seharusnya guru hadir untuk memberi teladan yang baik kepada muridnya. Kemudian, ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan, saya mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Membentuk kelompok belajar di mana mereka akan memilih anggota kelompoknya sendiri. Dampak setelahnya adalah kelas lebih hidup di mana murid lebih aktif dan dapat berkolaborasi dengan teman kelompoknya, mandiri dan berani dalam menyampaikan pendapatnya. Berikut adalah praktik baik dari aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, membuat perencanaan dengan berdiskusi dengan rekan sejawat dalam mata pelajaran yang sama. Yang kedua, membuat modul pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, salam kepada guru. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan tata tertib praktikum. Pilih kelompoknya secara mandiri. Silakan. Yang kelima, memberi ice breaking. Nah, saat pelaksanaan praktikum, saya mengatur beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, setiap murid dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar dan mereka memilih secara mandiri anggota kelompoknya masing-masing. Kedua, setelah belajar bersama, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Yang ketiga, masing-masing kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Tahapan yang keempat adalah setelah semua kelompok selesai melakukan presentasi, selanjutnya saya memberi penguatan dari hasil presentasi kelompok masing-masing. Yang kelima, setiap siswa atau setiap kelompok diskusi merapikan perangkat praktiknya masing-masing. Yang keenam, setelah selesai, salah satu murid memimpin doa setelah melakukan pembelajaran.
ketujuh, satu persatu murid bersalaman kepada guru saat meninggalkan ruangan praktik. Setelah melakukan pembelajaran, saya melakukan refleksi tentang tantangan dan solusi saat melakukan pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi adalah saat pembelajaran, beberapa murid masih malu-malu berdiri di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan masih ada juga murid yang mengandalkan teman dalam kelompoknya. Solusinya adalah pada pertemuan berikutnya, saya akan memberi motivasi dan penguatan kepada murid yang masih malu-malu berbicara di depan kelas, bahwa dengan melakukan presentasi secara berulang-ulang, maka akan membuat kita lebih percaya diri. Berikutnya, saya juga akan mengajak murid yang aktif di dalam kelompoknya untuk tetap memberi kesempatan kepada teman yang lainnya, agar dapat berbagi tugas di tiap-tiap anggota kelompok. Selanjutnya, mari kita saksikan testimoni dari guru dan siswa tentang aksi nyata yang saya sudah lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sinar Damayanti Matajang. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Muhammad Chandra, sekaligus sebagai teman atau rekan sejawat dalam mata pelajaran serumpun di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah saya berdiskusi dengan Bapak dan melihat aksi nyata yang dilakukan di dalam proses pembelajaran, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Chandra sebelum dimulai itu diberikan permainan atau ice breaking, sehingga ice breaking ini dapat menambah semangat siswa atau memberikan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Setelah diberikan ice breaking, siswa diberikan kesempatan untuk membentuk sebuah kelompok praktikum, di mana kelompok praktikum ini dapat menambah jiwa kolaborasi antar siswa untuk menyelesaikan masalah di dalam kelompoknya masing-masing. Harapan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Chandra dapat terus berlanjut, serta ilmu dan pengetahuan dapat dibagikan kepada rekan kami, teman kerjanya. Semangat terus Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arsyati dari kelas 10 TCKTB. Saya adalah salah satu murid didik dari Bapak Muhammad Chandra. Setelah saya mengikuti pembelajaran di kelas Pak Chandra, saya sangat merasa senang karena cara mengajar dari Pak Chandra yang sangat berinovatif, sehingga membuat kelas kami lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Terlebih pada awal pembelajaran, kami sering diberikan permainan, sehingga lebih menyegarkan pikiran kami sebelum kami mengikuti pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kami juga dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan praktikum, untuk lebih berkolaborasi dan lebih bersama dengan teman-teman yang lain. Itu sangat membantu kami sehingga bisa bersama dengan teman-teman yang lain. Sekian dari saya, untuk Pak Chandra, semangat terus. Semoga bisa menjadi guru yang lebih berinovatif. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi aksi nyata saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.